Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan coba bahas di Xiaomi 13T untuk kameranya ya guys ya. Ini setelah update ke HyperOS versi 2.0.3 guys. Nah ya, kita akan coba bahas kameranya, kita akan coba tes kameranya siang dan malamnya kayak gimana. Karena saya penasaran juga guys ya. Ada beberapa teman-teman subscriber yang sudah update dan coba kameranya. Ternyata untuk efek dari Leica Vibrant dan Leica Authentic itu sekarang sudah ada perbedaannya cukup signifikan guys. Bisa dibedakan gitu ya. Kelihatan lah lebih bagus yang Vibrant atau lebih bagus yang Authentic. Kita coba lihat nanti guys untuk di hasil foto-fotonya. Oke, kalau kita coba lihat dulu di sini masuk ke dalam aplikasi kameranya, dia tampilannya sih memang nggak ada perubahan guys ya. Tapi secara hasil itu memang ada perubahan atau perbedaan ya. Mode Pro masih sama aja seperti ini guys ya. Mau kamera ataupun mau video juga bisa ya. Jujur guys, ini untuk kamera ataupun perekaman video ini bagus banget ya di Xiaomi 13T ya. Dibanding Realme 12 Pro Plus saya lebih bagus Xiaomi 13T guys untuk hasil videonya. Seriusan ya, untuk kamera utamanya atau kamera belakangnya. Nah, kita lihat teman-teman di sini ada fitur-fitur lainnya malam hari, dan di sini juga kita lihat ada beberapa kayak film pendek, dual views ya, dan lainnya nih guys. Nah, ini cuman ininya sih nggak ada tambahan ya, kirain ininya bakal nambah tuh ya. Oke, untuk segmennya gitu ya. Tapi ya segini aja, nggak ada tambahan guys. Oke, biar tidak lama lah guys ya, di sini kita langsung saja coba lihat hasil foto-fotonya. Gimana menurut teman-teman guys? Ayo kita coba lihat guys, kita simak nih. Oke guys, di sini kita coba lihat ini hasil foto-foto Xiaomi 13T teman-teman di HyperOS 2.0.3 ya. Leica Vibrant dan juga Leica Authentic di sini bener-bener beda sekarang guys, lihat. Bisa dibedakan ya. Kalau misalkan di Leica Vibrant itu dia lebih apa ya? Lebih keluar gitu warnanya guys dibanding Leica Authentic. Nah, teman-teman bisa bandingkan aja di sini teman-teman ya. Tuh, ya. Oke. Jadi sekarang setelah update ke HyperOS 2.0.3 ini udah kelihatan banget perbedaannya ya. Kalau saya sih lebih suka yang Leica Vibrant guys, ya. Lebih suka yang Leica Vibrant lah pokoknya, teman-teman ya. Coba teman-teman suka yang mana nih? Komen di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk hasil videonya guys. Gimana nih? Oke guys, saya coba tes ini langsung ya. Kita pakai mode SDR untuk kamera depan di Xiaomi 13T. Dan teman-teman untuk kualitasnya bisa dilihat ya. Tuh. Kita lihat ke bagian belakang langitnya. Ini di minggu pagi cukup cerah guys ya. Oke. Dan kurang lebih kualitasnya seperti ini. Kalau ini di atas tuh matahari ya. Ini kita membelakangi matahari dengan mode HDR. Wajah kita masih terlihat jelas. Dan sekeliling juga masih oke banget guys ini ya. Untuk Xiaomi 13T. Dan dia mode HDR-nya juga stabil cuy ya. Oke ya, coba jalan ke sini. Dia stabil ya. Oke. Kurang lebih seperti ini guys untuk mode HDR di kamera depannya ya. Kita coba untuk mode bokehnya cuy. Oke. Nah, sekarang di sini saya coba tes di mode bokeh untuk kamera depan di Xiaomi 13T dengan focal length-nya 1.0 guys. Oke, dan dia juga stabil ya. Dan ini membelakangi matahari cuy. Kita lihat ya. Wajah saya sedikit lebih memerah ya, karena di sini mungkin dari pantulan ya. Nah, ini kita sekarang matahari di depan saya. Kualitasnya seperti ini, langitnya juga masih kelihatan bagus, bokehnya juga rapi guys ya. Oke. Ini dia untuk mode bokehnya di Xiaomi 13T kamera depan ya. Oke, ini keren cuy. Oke, sekarang di sini kita coba tes untuk kamera utamanya, dan kita di sini coba record dulu di 1080p 30 fps dan kualitasnya seperti ini guys ya. Dia stabil, dan di sini kita bisa pindah-pindah lensa guys. Ini kita di lensa ultra wide, kita coba ke lensa kali 1. Nah, ini lensa kali 1-nya guys. Kita coba ke lensa kali 2-nya. Kita lihat. Nah, itu dia guys ya.
Kalau di pagi atau di siang itu perpindahan lensanya nggak terlalu terlihat ya guys ya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita balik lagi langsung ke ultra wide. Nah ini guys ya, ini kita sudah di ultra wide. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita coba jalan ke sebelah sini guys. Ini di ultra wide. Kita langsung aja coba ke kali 1 ya. Nah ini ke kali 1. Kurang lebih kualitasnya seperti ini. Oke. Keren guys ya. Saya penasaran nih kalau misalkan ultra wide-nya kita buat video selfie ya. Kita lihat guys. Oke guys, di sini saya coba tes ini menggunakan kamera ultra wide ya. Kita buat selfie dan kurang lebih hasilnya seperti ini guys ya. Oke, dan dia cukup stabil, aman teman-teman. Kita coba ini membelakangi ya, matahari di belakang kita. Gimana untuk kualitasnya? Apakah masih kelihatan jelas? Oke. Kurang lebih seperti ini guys untuk kualitasnya di ultra wide. Oke ya, kalau kita buat jadi video selfie. Sip. Oke guys, di sini kita coba tes ini di 4K 30 fps dan ini adalah lensa kali 1-nya guys ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita coba lihat ke ultra wide-nya. Nah, ini dia guys. Ini di ultra wide 4K 30 fps bisa ya di Xiaomi 13T. Oke, kurang lebih kualitasnya seperti ini di ultra wide 4K. Langitnya teman-teman bisa dilihat tuh, matahari lagi tertutup awan ya. Nah, teman-teman seperti itu. Kita lihat lagi. Di sini kita coba ke kali 2-nya ya. Oke, ke kali 2, kali 1 dan iya, ini dia guys, kali 2 ya. Beneran nih guys, kalau di siang hari memang ketika transisinya nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya, transisinya ya. Kita coba balik lagi ke kali 1. Nah ini dia guys, kita sudah di kali 1 dan kurang lebih hasilnya seperti ini untuk di 4K 30 fps ya teman-teman. Oke, hasilnya bagus ya, bagus banget sih kalau menurut saya guys untuk Xiaomi 13T ini guys ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita coba lihat guys di sini untuk dual views-nya nih gimana. Lihat guys, itu detail dari langit guys ya. Ada yang warna pinknya itu sama yang saya lihat dengan mata saya guys. Ini luar biasa ya. Ini kita belum pakai mode HDR guys ya di 4K. Ini keren cuy. Kita coba teman-teman ya untuk mode HDR-nya di 4K ya. Oke guys, di sini saya coba tes ini di mode HDR ya, 4K 30 fps. Di Xiaomi 13T guys. Ini di alun-alun Ciamis kebetulan cerah banget ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ya kalau menurut saya sini udah bagus banget cuy untuk kualitasnya ya. Nah ini kalau kita coba membelakangi matahari ke arah sana, kualitasnya gini guys. Oke. Tuh teman-teman ya, seperti ini keren banget ya. Ini di 4K 30 fps mode HDR ya, mode HDR nya aktif. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk di mode HDR. Kita coba lihat ya untuk dual views-nya. Saya penasaran setelah HyperOS 2.0 apakah dia jadi stabil untuk di dual views-nya. Kita coba lihat guys. Oke guys, saya coba tes ini dual views ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan kalau saya perhatikan untuk kamera depan, dia masih ada getar ya. Jadi belum stabil nih guys. Nah, kita coba lihat ke arah sini. Oke, kualitasnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk di kamera depan dan kamera belakang aktif sekaligus ya guys ya. Nah, dual views ya seperti ini guys. Jadi untuk kamera depan ketika dual views di HyperOS 2.0 juga dia masih belum stabil atau masih getar seperti ini guys. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya untuk dual views-nya. Kalau kita coba pindahkan tampilannya seperti ini. Oke. Oke guys, seperti ya untuk di Xiaomi 13T tes videonya. Kita lihat teman-teman untuk video nanti di malam hari dan juga foto-fotonya kayak gimana ya. Oke. Oke guys, kita coba lihat untuk hasil foto-foto malamnya. Ini kita coba gunakan kamera depan dulu ya guys ya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat untuk hasil bokehnya juga rapih ya. Ini oke lah, nggak ada cacatnya di sini guys. Aman di sini ya untuk bokehnya di HyperOS 2.0. Nah kita coba lihat di sini untuk kamera utamanya. Di sini saya coba pakai vibrant dan authentic. Teman-teman bisa di
tebak aja mana yang pakai vibrant dan mana yang pakai authentic guys. Di sini juga saya coba tes di lensa ultra wide kali 1 dan tele 2 kalinya guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini saya pakai vibrant nih, udah jelas ya lihat. Warnanya itu lebih keluar kalau yang pakai efek Leica vibrant dibanding Leica authentic. Ini vibrant juga guys ya. Nah, ini masih vibrant nih. Pokoknya kelihatan lah. Kalau authentic tuh biasanya di pojok-pojokan tiap pojoknya gitu maksudnya teman-teman itu ada kayak apa ya, hitam-hitam gitu guys. Itu authentic ya. Nah, ini contoh vibrant, kita coba lihat dan ini authentic guys ya. Ini keren parah sih. Kita coba lihat ya di sini untuk video malamnya. Oke guys, di sini kita coba record di 1080p 30 fps dengan mode SDR-nya aktif ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini guys ya. Nah, kalau kita coba jalan di sini guys. Nah, itu ada jitter ya. Ketika teman-teman fokus lihat di lampu, itu dia ada jitter guys. Nah, ke area yang gelap juga kalau pakai mode HDR ini bagus guys ya. Apalagi kalau misalkan cukup cahaya. Ini di malam hari. Nah, ini cukup cahaya nih guys ya. Tuh cahaya dari tower lampu dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini mode HDR guys ya. Oke, langsung saya coba tes aja di mode HDR-nya ya. Nah, kita lihat nanti teman-teman gimana untuk mode bokehnya. Kita coba lihat guys untuk mode bokehnya ya. Oke guys, sini kita coba tes di resolusi 1080p mode bokeh ya. Nah, ini di mode bokeh juga dia ada jitter dan ya hasilnya kurang lebih seperti ini guys ya. Tuh. Tapi dia beneran bokeh ya belakang ya. Di sini saya coba pakai Focalength-nya 1.0 ya. Oke. Kualitasnya seperti ini. Nah, ini dia guys ya. Kalau cukup cahaya dia detail, bagus guys dan nggak ada noise ya. Hampir nggak ada noise di sini ya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Good ya teman-teman ya hasilnya, mantap. Oke guys, di sini kita coba record di 1080p 30 fps ya. Ini kita coba di malam hari dan di sini kita bisa pindah-pindah lensa guys. Cuman di sini dia masih slide ya. Nah, ini kita coba ke ultra wide. Ultra wide-nya memang agak sedikit gelap. Kita coba balik lagi ke kali 1 dan kali 1 memang ideal guys di sini. Dia terangnya oke ya. Kalau kita coba ke kali 2 ya. Nah, ini kali 2 guys. Oke, kalau kali 2 jitternya bakal kerasa banget karena dia nggak ada OIS ya. Nah, kalau kita coba ke kali 1 lagi. Oke. Nah, ini guys, kita ke kali 1. Nah, ini kita udah kali 1. Udah oke ya. Jadi seperti ini cuy. Oke. Cukup bagus ya untuk di 1080p 30 fps. Oke, sip. Oke guys, di sini kita coba tes ini di resolusi 1080p 60 fps ya. Dan di sini dia minim banget jitter ya guys ya. Kalau di 1080p 60 fps ini minim banget jitter. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Nah, itu lampu-lampu atau di mobil juga nggak jitter guys ya. Bisa dilihat. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Tuh. Nah guys, di sini kita coba tes ini di 4K 30 fps dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa pindah-pindah lensa guys ya di 4K 30 fps karena di ultrawide-nya juga dia support 4K 30 fps. Kita coba lihat teman-teman ya. Nah, ini dia ultrawide dengan 4K 30 fps. Kita coba lihat ke kali 2-nya di 4K. Nah, ini dia guys, ini di 4K di lensa telenya ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau nggak dipakai jalan dia oke banget ya. Tapi kalau dipakai jalan ya gitu guys, kadang jitternya dia kerasa ya. Kita coba. Nah, itu jitternya ada sedikit sih jitternya ya. Tapi kalau misalkan kita coba di resolusi 1080p 60 fps, dia jitternya minim ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini di alun-alun Ciamis ya teman-teman. Oke. Sip ya, di 4K 30 fps. Mantap. Oke guys, itu dia ya untuk hasil kamera Xiaomi 13T setelah update ke HyperOS ya 2.0.3. Dan hasil fotonya memang guys ya bagus
dan ada perbedaan antara efek authentic dan juga efek vibrant ya. Untuk hasil videonya juga bagus banget cuy. Ini keren loh guys ya, ini keren loh ya. Jadi teman-teman gimana nih ya? Mau di-update atau enggak Xiaomi 13T-nya ya? Terutama untuk hasil fotonya. Authentic dan vibrant sudah kelihatan bedanya di sini guys. Tinggal pilih aja guys ya, gimana teman-teman maunya ya. Oke, itu aja teman-teman ya untuk review kamera. Dan kalau saya simpulkan dari awal tes performa dan tes kamera, bagus guys, nggak ada masalah. Cuman di beberapa fitur dan fungsi itu memang nggak maksimal ya. Ada bug gitu ya. Kayak power monitor, kemudian kayak saya nggak bisa pakai aplikasi Tacostat untuk melihat rata-rata FPS pada saat tes gaming dan lainnya. Itu sih guys ya. Dan juga ada beberapa bug yang ditemukan oleh teman-teman subscriber juga pengguna Xiaomi 13T. Ya, oke. Secara keseluruhan di sini untuk performance dan kamera bagus ya, good nih untuk Xiaomi 13T-nya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya untuk di video kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.